Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin, di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel Lahirnya Kaisar Langit, di mana bab kemarin itu ada kesalahan. Yang sebenarnya adalah dari bab 2151 sampai bab 2180. Bukan 2170 ya, bukan 2170, tapi yang benar 2151 sampai bab 2180. Karena Mimin salah menulis karena mungkin ngantuk ya, mohon maaf. Kali ini saya akan meneruskan cerita di mana itu Dewi Bunga, istri dari bayi kecil. Nah, itu diberitahu rahasianya biar bayi kecil tidak marah karena mengetahui anaknya sudah menjalin percintaan. Ya, di mana bab kemarin itu, di mana itu bayi kecil marah. Tapi para teman-teman bayi kecil, para berandalan itu memberitahukan bahwa agar bayi kecil tidak marah, mintalah restu kepada istrinya bayi kecil, yaitu Dewi Bunga. Karena kelemahan bayi kecil hanyalah satu, yaitu Dewi Bunga, istrinya. Segala-galanya bayi kecil, dia tetap tunduk terhadap istrinya. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe channel saya, Musik Official Story Crew 02. Dan subscribe channel baru saya, Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi. Subscribe ya, mohon bantuannya di subscribe. Dimana support kalian dengan cara subscribe. Dan terima kasih buat para haters yang sudah ikut komen atau memviralkan ya, para haters. Terima kasih yang sudah mendukung saya juga. Jika para haters komen kalian adalah mendukung saya bakal balas. Jika komen kalian sensitif atau negatif, saya tidak akan respon apapun, oke? Sebelum itu jangan lupa di subscribe, oke? Saya akan membawakan langsung tanpa banyak bacot. Siapkan kopi, siapkan utut, dan kita dengarkan bersama-sama, oke? Paman, terima kasih. Nah, ini di bab 2181 ya. Keduanya langsung memberi hormat tertulis kepada naga kecil yang telah mengingatkan mereka kalau ada Dewi Bunga yang dapat mengendalikan bayi kecil. Tidak masalah, itu semua keluarga, kita semua keluarga, jawab naga kecil dengan santainya tanpa sadar telah mengkhianati kakaknya sendiri. Boom! Singa perak terpental jauh dengan pendaratan pantat jatuh terlebih dahulu. Kamu, berdiri lagi, teriak bayi kecil dengan marahnya. Meteor perak menatap bayi kecil denganlah kebencian. Pria ini menendang dan memukul dirinya sendiri dengan begitu kejam. Bahkan pantat dan adik kecilnya tidak terhindar dari serangan bayi kecil. Untung dia memiliki kemampuan yang cukup terjaga, jadi dia tidak bisa merasakan sakit yang di bagian adik kecil itu. Sial, pengorbanan darah, teriak singa perak dengan marah. Ketika itu kekuatan singa perak naik lagi dan tenaganya yang hilang kembalilah tumbuh dengan sendirinya. Boom! Sayangnya saat itu mulailah bayi kecil menyerang. Dia malah terhempas kembali dengan menyedihkan. Belum sampai di situ saja, sebelum dia mendarat bersih di tanah, bayi kecil sudah muncul dari belakang dan siap memberi pukulan keras ke wajah singa perak itu lagi. Pukulan mematikan, ucap bayi kecil. Aku bisa menahannya, ucap singa perak saat melihat pukulan bayi kecil dan langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan kaki dan dia punya. Hal yang tidak terduga adalah bayi kecil bukannya memukul wajah singa, dia malah menggunakan tendangan keras di tempat di selengkangannya ya. Di selengkangan singa perak. Tendangan mendarat di wajah singa perak dan benar-benar panas dan kesakitan dia, dan terbanglah lagi ke langit dengan kecepatan yang sangatlah cepat. Naga kecil, teriak bayi kecil. Oh, iya kakak memanggilku. Aku pergi dulu, ucap naga kecil menghilang. Aku datang, naga kecil muncul di atas langit tepat ketika jauh dari singa perak. Dia melayangkan pukulan tepat di perut singa perak dan membuat singa perak merintih. Aduh, sakit, dan jatuh dengan kecepatan cepat juga ke tanah jatuh. Dan akhirnya ucapan bayi kecil membuat mulut bayangan kepala harimau bersiap untuk menelan singa perak itu. Terlalu kasar. Suara pria muncul tepat sebelum singa perak masuk ke dalam mulut bayi kecil. Di depan bayi kecil tiba-tiba singa perak hilang begitu saja. Lindong yang diam-diam mengamati dan melihat ke sisi langit yang lain. Dia melihat sosok pria berjubah biru sedang
menggendong singa perak yang sekarat. "Kamu siapa?" tanya Lindong dengan suara dingin menatap pria jubah biru itu. Hei Paman Lin, tidak perlu menanyakan hal yang sudah pasti," ucap bayi kecil, memandang pria jubah biru dengan tatapan marah. Lindong diam dan tentu mengetahui siapa pria jubah biru itu. Tapi dia ingin memastikan apakah itu benar dia atau orang yang berbeda. Pria jubah biru itu tersenyum. Dia melepas penutup kepalanya dan memperlihatkan wajah yang sangatlah dikenal oleh para leluhur ataupun orang-orang yang telah lama menghidup. Tidak mungkin, tidak, ucap salah satu leluhur menatap pria jubah biru yang tidak lain adalah Kaisar Langit terdahulu. "Bagaimana ini terjadi? Kenapa bisa Kaisar? Hahaha, kenapa kalian begitu kaget? Apa karena wajahku mirip dengan Kaisar kalian? Tapi ya benar, dia juga sebagian dari diriku. Sayang sekali dia mengkhianati perintahku. Jadi aku dengan terpaksa menghapus ingatan dan mengendalikan tubuhnya sendiri," ucap Huang Sheng. "Jadi kamu pemimpin dari suku Meteor Perak?" tanya naga kecil dan juga mendekati Lindong bersama bayi kecil. "Tidak, pemimpin kami bernama Huang Di dan aku hanyalah setengah dari bawahan orang-orang itu," jawab Huang Sheng dengan santainya. "Hah?" Singa perak membuka matanya. Dia berpikir kalau dirinya akan mati, tapi dia merasa seperti ada seseorang yang sedang menggendongnya. Dan di saat dia melihat itu adalah Huang Sheng, dia tidak berbicara apapun karena dia sadar kalau tuannya telah memerintahkan Huang Sheng untuk menyelamatkan dia. "Kamu terlalu ceroboh," ucap Huang Sheng dengan sedikit marah terhadap singa perak itu. "Ya, aku memang ceroboh. Aku tidak menyangka kalau orang-orang kuat di dunia dewa ini. Jika aku tahu, aku tidak mungkin akan menyerang mereka membabi buta seperti ini," jawab singa perak dengan ucapan lemah. "Selama kamu sadar itu baik-baik saja," ucap Huang Sheng. Huang Sheng memandang Lindong dengan senyum dan perlahan dia melihat kalau kakinya sudah mulai menghilang sedikit. Dia sadar kalau waktunya dunia dewa tidak bisa terlalu lama dan yang datang juga hanyalah tubuh palsu atau klon dari dirinya saja. Sebab dengan kekuatan yang dia miliki tidak mungkin baginya untuk datang ke dunia dewa tanpa melewati saluran dimensi yang telah dihancurkan oleh Lintian. "Sepertinya waktuku tidak lama," ucap Huang Sheng menatap Lindong. "Jadi kamu bukan lagi Tian Sheng?" tanya Lindong. "Aku adalah dia dan dia adalah aku. Bedanya namaku adalah Huang Sheng dan nama Tian Sheng sebenarnya bukanlah nama yang aku sengaja berikan, tetapi dia berikan oleh orang tua angkatnya," jawab Huang Sheng. Tanpa sedikit pun malu untuk menjawab. "Hai, ternyata kamu hanyalah klon. Jika itu tubuh aslimu yang datang, aku pasti akan menghajarmu," ucap bayi kecil. "Ya itulah bayi kecil ya," dengan sombongnya dia. "Hahaha, teman lama ternyata masih belum berubah." "Siapa temanmu?" teriak bayi kecil dengan marah. "Hahaha, baiklah, aku pergi dulu. Maaf, aku harus membawa orang ini kembali. Sampai bertemu lagi. Bye-bye," ucap Huang Sheng akhirnya menghilang dari pandangan Lindong dan bayi kecil. "Sial, kekuatan orang ini setidaknya berada di puncak," ucap bayi kecil dengan marah. "Ya, kita tidak punya waktu. Sepertinya pria ini yang dia selamatkan itu sangatlah berarti bagi suku Meteor Perak. Kalau tidak, dia tidak akan datang sendirian menyelamatkan pria itu," ucap Lindong setelah dia melihat sikap Huang Sheng yang hanya datang ke mengambil singa perak itu. "Aku tidak tahu seberapa banyak pasukan orang ini. Semoga saja kita masih sempat." Naga kecil menghela nafas berat saat memikirkan pasukan di belakang Huang Sheng. Jika itu lebih banyak dari apa yang mereka pikirkan, kemungkinan saat perang terjadi sisi mereka pasti akan sangatlah menderita. Memikirkan hal itu membuat bayi kecil dan Lindong merasa tertekan, bahkan karena kekuatan mereka, tetapi karena pasukan alam langit dan juga dewa tidaklah sekuat Meteor Perak itu. Ditambah lagi selama mereka menelan makhluk hidup, kekuatan mereka akan terus meningkat dan membuat mereka menjadi musuh terbesar bagi seluruh makhluk hidup yang ada. "Sudahlah, kakak. Kamu mendapatkan beberapa Meteor Perak bukan? Dan aku juga mendapatkan beberapanya. Jadi mari kita temukan tempat untuk menyerap mereka. Jika masih ada 10 tahun lagi, mungkin untukku menerobos kembali setengah dari dewa kaisar tingkat tinggi," ucap naga kecil, sembari menepuk pundak bayi kecil. "Ih," dengan gercapan mulutnya, "aku tahu tempat yang cocok untuk kita berlatih, tapi sebelumnya itu aku harus menyelesaikan satu masalah yang terjadi di dalam keluargaku," ucap bayi kecil untuk menyidang anaknya. Hehehe, naga kecil mengerti apa yang ingin dia lakukan oleh bayi kecil dan tidak banyak berbicara. Dia langsung mundur bersama Lindong. "Aku mengurus masalah di sana dulu," ucap Lindong berbalik pergi ke arah dua kaisar yang masih terlihat
duduk sembari memulihkan kekuatan mereka. Di sana juga beberapa leluhur ataupun tetua berbagai kekuatan super berlutut lemah saat mengetahui kalau dalang dari semua yang terjadi adalah Kaisar Langit yang terdahulu sangatlah mereka hargai. Sepertinya mereka sangatlah tertekan, ucap naga kecil melihat banyak orang yang terlihat tidak bernyawa itu. Kamu harusnya lebih mengerti bagaimana hati seseorang yang dihianati, jawab Lindong. Ya, bagaimanapun pasti sangatlah sakit, tapi aku harap mereka dapat bangun dan pulih dari kesedihan mereka, ucap naga kecil menghela nafas. Di tempat lain, bayi kecil mendekati Bai Ying dan Heian, sedangkan tiga lainnya langsung mundur menjauh membawa semua pasukannya mereka agar tidak terpengaruh oleh urusan keluarga bayi kecil. Bayi kecil dengan marah menatap Heian. Dia sangat ingin memukul pria itu, tetapi melihat anaknya yang menatap dirinya dengan tajam, bayi kecil terpaksa melepaskan angan-angannya itu. Sial, lihat saja nanti anakku. Tidak ada. Pasti aku akan menyiksamu, ucap bayi kecil dalam hatinya. Dia telah mulai merencanakan apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah putrinya diambil oleh Heian. Bagaimanapun seorang ayah pasti seperti bayi kecil pasti tidak akan membiarkan anak gadisnya lepas begitu saja ke tangan seorang pria, apalagi bayi kecil adalah tipe ayah yang keras kepala. Meskipun dia nakal, tapi dia juga bersangkutan dengan anaknya. Dia pasti bisa jauh lebih keras. Ayah, apa yang kamu lakukan? Tanya Bai Ying melihat ayahnya mendekati Heian. Yingger, apakah kamu tidak percaya dengan ayahmu ini? Tanya bayi kecil agak sedih melihat anaknya berdiri di depan Heian untuk melindungi pria itu. Tidak ayah. Adalah salah satu orang yang tidak akan kupercaya jika itu masalah hubunganku dengan Heian, jawab Bai Ying yang tanpa takut menatap ayahnya itu. Sial, anakku sepertinya sadar apa yang ingin aku lakukan, pikir bayi kecil, tapi dia tidak mundur dan ingin sekali lagi langsung dengan Heian. Tidak ayah, tidak. Aku harus memberi pria kecil itu pelajaran. Bagaimanapun jika nanti dia mencari gadis lain. Atau bagaimana jika dia menduakan anakku. Bukankah itu sangatlah kejam? Pikir bayi kecil yang tidak sadar kalau dirinya juga melakukan hal yang sama baru saja dia katakan. Melihat ayahnya tetap tidak mau mundur, bayi kecil menghancurkan Bai Ying menghancurkan sesuatu benda kecil seperti token pemanggil. Di negeri langit, Dewi Bunga yang sedang dalam pelatihan tiba-tiba membuka matanya. Dia sadar kalau Bai Ying sedang memanggilnya. Perlahan Dewi Bunga menggunakan salah satu klonnya untuk pergi menemui Bai Ying. Apa yang terjadi sampai Ying memanggilku? Pikir Dewi Bunga dengan serius setelah membiarkan klonnya pergi. Dia tidak merasakan sesuatu yang janggal ataupun ada retakan di batu jiwa Bai Ying. Tetapi karena anaknya yang memanggil dirinya, tentu dia tidak akan tinggal diam. Jika itu masalah besar dari klon tidak dapat mengatasinya, aku harus pergi sendiri ke sana, ucap Dewi Bunga setelah beberapa pertimbangan. Di dunia dewa, setelah Bai Ying menghancurkan token, tanpa disadari bayi kecil cahaya putih tiba-tiba muncul di depan Bai Ying, dan sosok cantik tiba-tiba membuat bayi kecil seketika itu kaget dan menjauh sedikit dari wanita tersebut. Ying, kenapa kamu memanggil ibumu? Tanya Dewi Bunga tidak memperhatikan bayi kecil dan malah berbalik menanyakan masalah Bai Ying. Ibu, Bai Ying memeluk klon ibunya itu. Meskipun hanya klon, tetapi mereka berbagi jiwa yang sama, jadi perasaan Dewi Bunga dan klon dia sendiri adalah satu. Kenapa? Apa ada masalah? Tanya Dewi Bunga yang tidak melihat masalah berarti pada Bai Ying. Tentu saja alasan Dewi Bunga tidak melihat ada luka di tubuh Bai Ying. Itu murni karena bayi kecil membantu penyembuhannya. Bai Ying menceritakan apa yang terjadi di sana, termasuk hubungannya dengan Heian. Dewi Bunga kaget dengan pengakuan dari Bai Ying. Dia sangat sadar kalau anaknya itu sangatlah jarang bisa dekat dengan seseorang pria saat di alam langit dulu. Tapi sekarang dia malah berhasil didekati oleh Heian. Sedikit membuat Dewi Bunga tidak percaya. Dewi Bunga menatap Heian. Tentu ditatap oleh Dewi Bunga membuat Heian cemas dan langsung memberi hormat penuh kepada Dewi Bunga. Melihat Heian, Dewi Bunga sadar kalau keduanya saling menyukai dan mencintai. Hati Dewi Bunga senang, tapi saat Bai Ying mengatakan kalau suaminya melarang hubungannya, keduanya membuat dia sangatlah marah. Ayahmu itu otak udang, jadi janganlah pikirkan itu. Kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Jika memang kalian ingin menikah, aku akan berbicara langsung dengan Dewa Kegelapan, ucap Dewi Bunga mengelus kepala anaknya itu. Sial, tidak bisa. Kenapa kamu begitu saja setuju dengan hubungan mereka? Ucap bayi kecil dengan kesalnya. Lalu apa? Apa mau kamu? Apa alasanmu tidak setuju dengan hubungan mereka? Tanya Dewi Bunga.
Wow, ini seru. Paman Lin, kita harus menonton, ucap naga kecil melihat klon Dewi Bunga bertengkar dengan bayi kecil. Ya, baiklah. Kita menonton. Sangatlah jarang melihat Dewi Bunga marah dan juga bisa menjadi hiburan mungkin bagi mereka, jawab Lindong. Bagus, kalau begitu mari kita bertaruh, ucap naga kecil. Sialan ya. Boleh. Ayo kita bertaruh. Tanya Kaisar Api berdiri dan melihat bayi kecil serta keluarganya di langit. Anggur terbaik yang kalian punya, jawab naga kecil. Kaisar Api, Kaisar Chu, dan Lindong saling pandang, lalu mereka langsung setuju dengan taruhan naga kecil. Tapi mereka harus memastikan anggur terbaik mereka apa. Naga kecil mengeluarkan anggur yang telah dia simpan sangatlah lama, berumur hampir 1 juta tahun. Sedangkan dua kaisar juga mengeluarkan anggur berumur 1 juta tahun yang mirip dengan rasa berbeda seperti naga kecil. Lindong sama-sama mengeluarkan anggurnya. Dia tidak ingin kalah oleh 3 orang pemabuk itu. Sial, jika dia berselingkuh dengan wanita lain, bagaimana? Jika dia memiliki wanita lain, bagaimana? Apakah kau harus membiarkan anakku diduakan? Tanya bayi kecil dengan marah. Sontak semua pria yang mendengar alasan bodoh bayi kecil membuat mereka menggelengkan kepalanya. Mereka pikir kalau bayi kecil tidak sadar dengan perilakunya diri sendiri telah melakukan menduakan istrinya. Tentu para wanita dan yang mendengar ucapan bayi kecil berbanding balik dengan pria, mereka sangat marah dan berpikir kalau bayi kecil hanyalah mementingkan dirinya sendiri. Apa kamu bodoh atau otakmu memang otak udang? Tanya Dewi Bunga dengan marah sambil menunjuk ke kepala bayi kecil. Hah? Siapa otak udang? Aku ini adalah pria yang baik dan penuh kejujuran, dan aku mengatakan ini untuk yang terbaik bagi anak-anak kita nanti, jawab bayi kecil dengan marahnya. Oh, kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu menikahiku di saat kamu sudah punya saudari Feng? Tanya Dewi Bunga. Bayi kecil langsung terdiam. Dia lalu sadar kalau dirinya juga orang yang telah memiliki 2 istri. Sontak dia tidak dapat menjawab pertanyaan Dewi Bunga yang dia malah berkeringat dingin karena ucapannya sendiri, senjata makan tuan. Hahaha, Kaisar Api kita menang, ucap naga kecil kepada Kaisar Api yang juga terlihat senang melihat perdebatan sengit suami dan istri di langit itu. Ya, itu bagus, aku dapat menambah beberapa koleksi anggur terbaikku, jawab Kaisar Api menang. Semua orang yang melihat tingkah 2 kaisar yang juga leluhur bela diri dengan naga kecil agar tidak dapat berkata apa-apa. Mereka semua hanyalah dapat menghela nafas melihat sikap aneh yang dimiliki keempatnya. Tapi mereka sedikit terhibur dengan pertengkaran pasangan di langit itu. Meskipun ada pria yang memiliki anak, wanita berpikir kalau mereka harusnya menjaga anak mereka lebih ketat lagi agar tidak tertarik oleh pria muda bersifat iblis. Ya, itu istriku. Bagaimanapun mereka masih muda. Bagaimana jika kita membawa anak kita kembali ke dulu dan menghuni hubungan jarak jauh mereka? Tanya bayi kecil dengan suara lembut dan juga kecil. Dia mencoba agar dapat memutuskan hubungan anaknya dengan Haiyan. Apa kamu pikir aku tidak tahu isi otak udangmu itu? Biarkan aku mengatakan sesuatu kepadamu. Jika kamu berani menggertak atau main tangan dengan Haiyan, jangan pernah menyentuhku lagi selama ratusan tahun, ucap Dewi Bunga memperingati bayi kecil. Hah? 100 tahun? Apa ada pria yang kuat menahan adik kecilnya selama ratusan tahun? Tanya naga kecil dengan heran dan ancaman Dewi Bunga. Jika kamu bertanya kepadaku, maka hanya para perjaka yang dapat menahannya. Kita yang sudah memiliki istri tidak mungkin dapat menahan selama 100 tahun, jawab Kaisar Api berkeringat dingin juga mendengar ancaman Dewi Bunga terhadap bayi kecil. Pria yang lain setuju dengan ucapan Kaisar Api. Mereka yang tidak menikah pun kadang akan pergi ke rumah bordil atau mencari wanita lain untuk melampiaskan kesenangan mereka pribadi. Mana mungkin ada pria yang tahan tidak hubungan badan selama ratusan tahun. Bahkan jika hanya 1 tahun, tidak akan ada yang sanggup. Jika menunggu ratusan tahun, mungkin saja si adik kita sudah gemuk, tampak Kaisar Chun menghela nafas. Sepertinya aku harus mencobanya nanti dengan Lin Niao. Jika mereka tahu aku adalah perjaka, mereka pasti menghinaku. Pikir naga kecil memutuskan akan pergi mencari Lin Niao saat semua sudah aman terkendali. Diam. Lin Niao yang sedang berlatih di dimensi sama dengan para penguasa, tiba-tiba bersin sendiri. Kenapa aku merasakan ada yang berniatan buruk padaku?
Pikir Lin Yao dengan bingung. Sudahlah, lanjutkan saja latihanmu, ucap Lin Yao kembali menutup matanya. Di langit, Dewi Bunga telah mengancam bayi kecil langsung menghilang, membuat bayi kecil bahkan tidak dapat menjawab ancaman dari istri tercintanya itu. Sial, aku harus menyerah sekarang. Tidak. Aku bisa mempunyai kesempatan untuk membuat mereka berpisah, pikir bayi kecil setelah melihat kalau tidak mungkin membuat masalah dengan Haiyan. Ya, itu dia, Dewa Kegelapan. Aku bisa pergi mengobrol dengan dia sebelum istriku memberitahu dia masalah hubungan anakku dan anak dia. Hehehe, aku harus berbicara baik dengan Dewa Kegelapan, ucap bayi kecil dalam hatinya sambil tersenyum jahat. Jelas, dia ingin melampiaskan amarahnya kepada Dewa Kegelapan karena tidak dapat bertindak kepada Haiyan sejak istrinya mengancam dia akan mengancam paling menyakitkan bagi seorang suami. Baiklah, ayah, menyerahlah, lakukan sesuka hatimu, ucap bayi kecil akhirnya menghela nafas dan bersiap balik pergi. Ayah, Bayi Ying tiba-tiba memeluk bayi kecil dari belakang dan sontak membuat bayi kecil membantu di langit. Aku sayang ayah, jadi terima kasih ayah telah perhatian kepadaku, ucap Bayi Ying dengan lembut. Bayi kecil tiba-tiba gemetar, matanya juga memerah mendengar ucapan Bayi Ying. Entah kenapa hatinya menjadi lebih lembut dan ia juga melupakan apa yang ia ingin lakukan tadi. Dia melepas pelukan anaknya itu lalu berbalik menatap Bayi Ying dan dengan lembut. Ayah juga menyayangimu, gadis kecilku, jawab bayi kecil mengelus kepala anaknya itu. Bocah. Ya, Haiyan sontak berdiri dengan baik di langit lalu menatap bayi kecil dengan ketakutan. Jaga baik-baik anakku, jika sampai dia meneteskan air mata karenamu, maka bersiaplah untuk aku hajar, ucap bayi kecil mengingatkan Haiyan. Yakinlah paman, aku tidak akan membuat Bayi Ying kecewa, jawab Haiyan sambil memeluk dadanya. Bagus, kalau begitu aku harus pergi sekarang, ucap bayi kecil. Ayah, mau kemana? Tanya Bayi Ying dengan cemas. Dia pikir ayahnya kecewa dengan sikapnya tadi. Tenang saja, ayah tidak marah padamu. Ayah dan paman Xianlong ingin pergi ke suatu tempat untuk berlatih selama 10 tahun. Jawab bayi kecil mengerti kecemasan Bayi Ying. Benarkah? Iya, kamu harus ikut dengan kakek Lin kembali ke negeri langit untuk berlatih dengannya dan yang lainnya, jelas bayi kecil. Baik ayah, jawab Bayi Ying mematuhi perintah bayi kecil. Bayi kecil akhirnya senang dan berbalik langsung terbang menuju ke tempat naga kecil berada. Dia dan naga kecil bersiap untuk pergi setelah menjelaskan apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Kalau begitu, mari kita bertemu 10 tahun dari sekarang, ucap Lindong kepada keduanya. Ya, aku harap kalian semua bisa meningkatkan lebih jauh daripada sekarang, jawab bayi kecil memandangi dua kaisar dan orang-orang yang mengelilinginya itu. Kakak, ayo pergi, ucap naga kecil. Ayo, bayi kecil dan naga kecil akhirnya pergi dari tempat itu meninggalkan yang lainnya. Lindong melihat mereka pergi akhirnya menghela nafas. Dia juga langsung mengajak yang lainnya membereskan medan perang lalu membahas rencana ke depannya, masalah meteor perak. Dengan cepat beberapa hari berlalu di dunia dewa. Lindong telah menjelaskan tujuan kepada dua kaisar yang langsung setuju oleh mereka. Kuda kaisar meminta Lindong untuk membiarkan mereka membawa beberapa orang terkuat di keluarga mereka untuk berlatih di alam langit. Lindong tidak keberatan dengan itu, dan juga itu akan membiarkan semua kultivator di dunia dewa untuk berlatih di sekte seni bela diri. Dia telah berencana meninggalkan formasi di mana orang-orang dapat berlatih dengan bebas di dalamnya. Setelah 1 minggu berlalu dan Lindong yakin semua beres di dunia dewa, dia membawa semua orang-orang yang dapat dia percayai ke alam langit melalui tempat di mana dia dan dua berandalan muncul. Apa kamu tahu salahmu? Tanya Huangde menatap marah si singa perak. Aku sadar atas kesalahanku tuan, tolong hukum aku, jawab singa perak terus berlutut di hadapan Huangde dan Huangsheng. Kalau begitu bagus, aku tidak akan menghukum kamu kali ini. Sekarang pergi sembuhkan dirimu dan bantu yang lain untuk mempercepat mengembalikan kekuatan mereka, ucap Huangde dengan tenang setelah melihat kalau singa perak sadar akan kesalahannya. Baik, singa perak akhirnya dapat menghela nafas, melihat kalau tuannya tidak lagi memarahi dirinya. Dia menatap Huangsheng dengan bersyukur karena dia sadar kalau Huangsheng yang membantu dia untuk lolos dari hukuman tuannya itu. Setelah singa perak pergi, Huangde menatap Huangsheng dengan aneh. Sangat jarang bagi para pria ini membantu orang lain tanpa ada tujuan atau imbalannya. Apa kamu sedang sakit? Kenapa kamu membiarkan dia tidak dihukum? Tanya Huangdi. Hei, dia sangatlah berguna untuk kita, dan dia sudah melihat sendiri bagaimana kekuatan kultivator di sana. Jika kita ingin pergi dan menguasai dunia dewa, singa perak adalah yang paling cocok untuk menjadi jenderalnya. Hanya saja sebelumnya dia telah terlalu sombong, karena itu sedikit pelajaran sangatlah berguna untuknya, jawab Huangsheng sambil tersenyum.
Hanya itu, tanya Huangdi. Tidak, dia bisa jauh lebih kuat setapah itu, sepatah ini. Kamu hanya tinggal lihat saja. Dengan kebencian dan kekalahan dia kali ini, dia pasti membuat dirinya jauh meningkatkan diri dari yang sekarang. Jelas Wang Sheng tersenyum dingin. Kalau begitu, aku menunggu untuk melihatnya. Kita harus bisa menguasai kekuatan ayah kita itu. Dan jika bisa mendapatkan mata emas, sudah dipastikan seluruh dunia ini akan jadi milik kita, ucap Wang Di dengan seriusnya. Lalu dia tersenyum memikirkan bagaimana dia dan sekutunya menjadi tuan dari segalanya. Kalau begitu, aku tidak mengecewakan kamu, saudaraku, jawab Wang Sheng dengan senyuman dingin. Saat Wang Di dan tidak memperhatikannya lagi kalau ada perubahan dengan senyuman Wang Sheng, tapi dari sikapnya dan juga ekspresi Wang Sheng, dia terlihat seperti yang berbeda untuk sesaat. Apa yang akan kita lakukan? Alam bintang suci kakak. Alam binatang suci kakak, tanya naga kecil kepada bayi kecil yang ada di depannya. Setelah dari dunia dewa, bayi kecil membawa naga kecil ke alam binatang suci tanpa ada alasan yang jelas. Dia awalnya berpikir kalau bayi kecil membawanya untuk pergi berlatih ke suatu tempat di dunia dewa, tapi nyatanya dia dibawa ke alam binatang suci oleh bayi kecil. Ikut denganku, ada tempat rahasia yang cocok untuk kita berdua berlatih, ucap bayi kecil terus terbang menuju istana harimau suci di mana dia dulu dilahirkan. Naga kecil yang hanya bisa mengikuti bayi kecil tanpa sedikit pun protes dengannya. Tidak berserang lama mereka sampai di depan istana harimau suci. Semua penjaga merasakan ada aura kuat yang mendekat langsung menghamburkan keluar dari istana harimau suci. Siapa kalian? Berani sekali masuk ke tempat suci suku harimau, ucap kapten penjaga istana harimau menatap bayi kecil. Hai, apakah kamu kapten baru di sini? Tanya bayi kecil. Ya, siapa kalian dan apa tujuan kalian datang ke istana suci kami? Tanya kapten penjaga tenang, tapi ada kehati-hatian saat dia menatap bayi kecil. Cukup bagus, jika berlatih 100 tahun lagi mungkin bisa menjadi harimau suci seperti tetua lain, ucap bayi kecil menatap kapten di depannya. Apa maksud kamu? Jika kamu hanya membuat masalah di sini, maka pergilah, ucap kapten penjaga menjadi lebih serius. Lancang kamu. Suara keras dari dalam istana membuat kapten penjaga menjadi ketakutan. Swish. Salam kaisar harimau, ucap pria parubaya berambut putih dan tiba-tiba muncul di hadapan bayi kecil. Kaisar harimau, wajah kapten penjaga dan pasukannya langsung berubah. Di alam binatang suci hanya satu orang yang layak disebut kaisar harimau, yaitu kaisar harimau suci. Hah? Sudah lama tidak bertemu leluhur Kong, ucap bayi kecil tersenyum lagi. Ya, sudah lama kaisar. Apa tujuan kaisar kembali istana yang lainnya? Sedang di dalam langit, tanya leluhur Kong. Aku ingin pergi ke tempat lain di istana harimau. Harusnya kamu sadar di mana itu, bukan? Jawab bayi kecil. Ya, saya tahu. Sudah lama tempat itu tidak ada yang memasukinya. Terakhir kali beberapa suku lain dan suku kita masuk, tapi hanya dapat bertahan selama beberapa hari saja. Jelas leluhur Kong. Ya, alam di sana berbeda dengan alam kita, dan tekanan di sana bahkan jauh lebih kuat dari tekanan yang pernah ada di tempat lain. Ucap bayi kecil yang sadar akan tempat yang dia dimaksud oleh leluhur Kong itu. Kaisar, itu diciptakan oleh para leluhur suku kita. Di saat mereka akan mati, mereka akan memasuk ke dalam tempat itu dan mati dengan menyebarkan seluruh kekuatan yang pernah mereka miliki. Mungkin itu yang membuat tempat itu menjadi istimewa, Kaisar, ucap leluhur Kong. Aku dan saudaraku ingin masuk ke sana untuk berlatih. Kamu dan para leluhur yang tersisa juga ikut. Bawa sekalian leluhur dari suku lain yang tidak ikut ke alam langit, ucap bayi kecil. Apa yang akan kita lakukan di sana, Kaisar? Tanya leluhur Kong. Jangan terlalu banyak tanya. Lakukan segera perintahku. Waktu yang kita punya tidak banyak, ucap bayi kecil dengan serius menatap leluhur Kong itu. Baik Kaisar, baik. Leluhur Kong tidak banyak bertanya. Dia sadar kalau bayi kecil yang terlihat serius tidak akan pernah membohonginya. Dan juga biasanya bayi kecil tidak pernah mengajak suku lain untuk masuk ke tanah leluhurnya seperti ini, jika tidak ada hal yang spesial. Naga kecil tidak berbicara sama sekali. Dia hanya mengikuti bayi kecil dan di belakang, sambil melihat-lihat sekelilingnya untuk membuang kebosanan. Tidak lama bayi kecil sampai di pintu tanah makam leluhur suku harimau bersama naga kecil. Apakah kita berlatih di dalam? Tanya naga kecil. Ya. Waktu di sana cukup jauh berbeda dengan waktu di luar. Jika 1 hari di luar, maka di dalam 1000 tahun. Karena itulah 3 hari yang dimaksud oleh leluhur Kong itu sama dengan 3000 tahun. Jelas bayi kecil. Jadi bukankah suku harimau yang sekarang sangatlah kuat, dapat bertahan 3000 tahun di dalam? Kuat? Para leluhur roh pernah bertahan selama 1 tahun di dalam sana,
dan aku juga pernah ke sana selama lebih 5 tahun. Ucap bayi kecil dengan senyuman masam saat sadar kalau sukunya sudah sedikit menurun sejak dia tidak ada. Bukankah kakak orang yang gila, berkultivasi juga? Plak, aduh, kenapa kakak memukulku? Tanya naga kecil mengusap kepalanya yang dipukul oleh bayi kecil. Nah, itu ya untuk sementara 10 bab dulu ya. Mohon maaf karena terlalu malam ya. Terima kasih yang sudah mau nonton dari bab 2180 sampai bab 2190. Besok saya bawakan 20 bab ya. Terima kasih yang sudah mau menonton dan terima kasih juga yang support saya. Jangan lupa subscribe channel saya Musik Official Story Crew 02 dan subscribe juga channel saya yang baru Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya sudah capek tadi membawakan Story of Ye-chan ya. Bye bye. Jangan lupa ditonton Story of Ye-chan ya di bawah ini. Ya, atau langsung ke playlist yang lebih lengkapnya biar tidak mencari-cari. Oke, salam dari Bang Mimin.